para subscribers Arvesa Studio, saya Leona. Kami dari Arvesa Studio ingin mengucapkan banyak terima kasih untuk para subscribers dengan cara bagi-bagi hadiah. Ada uang tunai, ada vouchers, dan banyak lagi. Jadi, buat para subscribers, tambahin like and comment di unggahan-unggahan kami dan dapatkan hadiahnya. Lebih besar kami di PSI secara umum sebenarnya, bahwa kami pengen benar-benar meletakkan politik itu ke tempatnya semula, yang mulia. Politik itu kan tujuannya adalah untuk ketemu lagi sama saya Leona. Yuk kita ngeletek sambil ngulek Antonius Yogo Prabowo. Makasih nih Mas Yogo mau datang ke sini. Sebelum saya tanya-tanyain banyak hal yang akan menyayat hati Anda. Di episode kali ini nih banyak yang baru. Saya baru, gara-gara temen-temen nih protes ya, katanya saya nggak mau make up nih, saya jadi pakai lipstick sak kenane. Ada mic yang baru ya, kalau pada nonton yang kemarin-kemarin itu mic-nya agak malu. Saya sih nggak malu ya. Kalau mereka malu nggak, yang punya tim teknis malu nggak? Saya sih nggak malu. Tapi ini lebih nice. Dan ada satu lagi yang baru yang akan membakar semangat kita di sini, yaitu anggota legislatif di DPRD Solo Kota Surakarta, ya, dari partai yang baru juga, semangat baru karena ini termasuk generasi muda. Mas Yogo ini, setahu saya belum ada 50, bahkan 40 aja lebihnya baru sedikit. Nah ini saya semangat juga ini untuk ngobrol, untuk ngulik-ngulik tentang Mas Yogo. Nah, kemarin-kemarin kita juga sudah ngobrol beberapa hal tentang politik, dan saya suka mendengarkan pandangan-pandangan dari orang-orang yang usianya tidak jauh dari saya. Jadi masih banyak nyambungnya, masih banyak relevansinya ide-idenya menurut saya. Nah, tapi lebih menariknya juga, Mas Yogo ini dengar saya sangat baru juga di dunia politik. Berapa tahun ini? Saya masuk di Desember 2018. Masuknya masuk politik? Menjadi anggota partai politik. Iya. Dari partai politik? Ya, di usia 41 tahun kurang lebih saya memutuskan masuk di dunia politik. Iya. Karena menurut saya menurut saya pribadi, belum ada satu partai politik pun yang menurut saya sesuai dengan idealisme saya. Ketika kemarin di media sosial begitu kencang promosi tentang PSI di Instagram, di Facebook, yang setiap hari kita lihat itu PSI menawarkan sesuatu yang berbeda. Sebenarnya sejarahnya saya kemarin ikut di teman Ahok. Jadi ternyata setelah itu muncul partai politik yang saya pikir idealismenya ini sama ini. Partai politik yang gampang dalam politik. Kita masuk menjadi anggota gampang. Hanya tinggal ngisi di daftar online, kemudian sudah terkoneksi dengan Jakarta, kemudian koneksi dengan teman-teman Solo. Jadi menurut saya partai politik ini menawarkan benar-benar sesuatu yang fresh, yang berbeda, yang sangat-sangat anak muda. Setiap hari mereka bisa menyampaikan ide gagasannya di media sosial, dan kita tahu apa goalnya, apa yang akan strategi dilakukan. Itu menurut saya keren. Dan sehingga saya memutuskan daftar online lewat aplikasi, kemudian tahu-tahu saya didatangi oleh pengurus Solo. Dan setelah itu berproses. Saya Agustus 2018, Desember 2018, kemudian awal-awal 2019 mulai proses penjaringan caleg. Pada proses itu saya masih ingat betul. Saya dengan malu-malu dan agak minder, saya bertanya, apakah seperti saya bisa maju menjadi caleg? Seperti apa tuh jenengan? Itu menarik. Belum tahu sebelumnya. Kenapa pertanyaan seperti saya itu, saya juga mawas diri, harus introspeksi. Karena masih menjadi satu pemikiran.
masih menjadi mindset anak-anak muda itu kalau partai politik itu menjadi caleg mesti mahal, satu. Kemudian ada yang juga yang mindsetnya politik itu kejam atau yang lain, atau kotor atau yang lain. Kotor, ya. Dengan apa yang ditawarkan oleh PSI, bahwa PSI menjadi antitesa partai politik, pengen tampil sebagai partai politik baru, benar baru dari segi manajemen, perekrutan atau yang lain, saya mulai tertarik. Dan benar, slogan-slogan meritokrasi yang ditawarkan PSI itu, saya melaluinya dan saya membuktikannya, bahwa siapapun bisa menjadi apapun. Dari latar belakang apapun, saya tidak malu cerita ketika 17 tahun, saya hampir 13 tahun menjadi security di salah satu rumah sakit swasta di Solo. Security, jaga malam. Jaga malam ya artinya kalau malam ada jenazah, saya ngangkat. Ada kecelakaan di IGD, ya ngangkat. Parkir mobil dokter, parkir mobil pasien, ya itu memang real, saya tidak malu menceritakan. Oh, satpam? Security, satpam. Sekaligus tukang parkir? Otomatis security mesti harus bisa parkir. Ketika dokter-dokter yang berpraktek di rumah sakit tersebut keluar atau masuk, kita dengan serta-merta sudah menjadi tupoksi tugas security. Kemudian pasien kecelakaan, ada kejadian kehilangan atau kejadian-kejadian tidak mengenakan menyangkut keamanan, security menjadi garda terdepan. Hampir kurang lebih 13 tahun. Termasuk ngangkat jenazah ini tadi ya? Iya. Keren. Dan itu kalau mau cerita menyenangkan, menurut saya sekarang saya bisa mengatakan menyenangkan. Bagaimana jam 3 pagi harus buka kamar jenazah yang notabene jauh dari kantor, jauh dari perkantoran. Iya, itu kalau karena banyak ada beberapa kejadian yang tidak betah. Kalau jaga pagi itu enggak masalah. Terutama trainingnya jaga malam. Setengah 3 atau setengah 2 pagi, kemudian ada jenazah yang harus kita dorong dari IGD atau bangsal ke kamar jenazah, itu mau tidak mau itu sudah menjadi tugas security. Ya, bukan, banyak security yang mengundurkan diri hanya gara-gara tidak berani bertugas di situ. Setelah di security 13 tahun, saya kemudian di laundry, tukang cuci. Kalau saya kemarin dengan teman-teman itu gojekannya sekarang di rumah sakit bagian apa? Saya TU. Keren kan kalau TU kan dikirain di kantor. Jangan salah, TU itu tukang umbah-umbah. Saya tidak, ya kami sering gojekan itu. Menurut saya ya ini harus disyukur dimaknai. Saya sekarang bisa mengatakan proses-proses ini yang menurut saya membuat mental saya di proses-proses masuk politik itu tertempatnya di sana. Saya masih ingat betul perkataan Raja Juli Antoni bahwa sama si Grace ketika di Jogja Festival 11 itu, baja itu tidak akan jadi kalau tidak ditempa. Hanya menjadi seonggok besi yang namanya baja, tapi tidak bisa menjadi apapun yang berguna kalau tidak dihajar, ditempa, dipukuli berkali-kali. Dan saya merasa ini seperti kemiripan. Jadi hampir 3 tahun di laundry, ketika saya resign, mengundurkan diri dari rumah sakit dengan baik-baik karena saya merasa tidak boleh merangkap jabatan. Itu sudah ditarik di bagian umum, di kantor, kalau orang-orang awam istilahnya. Jadi hampir kurang lebih 1-2 tahun saya di kantor, saya ikut proses pencalekan dan masuk, segera saya mempercayakan diri, termasuk untuk mengundurkan diri dari rumah sakit yang sudah 17 tahun, saya banyak belajar di situ. Jadi belum ada jabatan, tapi sudah masuk parpol mengundurkan diri gitu? Saya mengundurkan diri, proses pencoblosan itu 17 April 2019. Selang beberapa hari di penghitungan kan sudah kelihatan, sudah banyak info. Saya belum berani memutuskan. Tapi ketika sudah dikontak oleh KPU bahwa masuk dan dibuktikan dengan surat, saya mulai memproses surat pengunduran diri. Menurut saya harus fokus, memang tujuan saya di situ. Dan ini juga sesuai garis partai bahwa tidak boleh merangkap jabatan apapun. Masuk dunia politik di PSI menjadi anggota dewan ya harus fokus di situ, tidak boleh. Saat udah jadinya, kalau belum, jenengan nggak punya masih banyak gitu? Ya, jadi proses pencalekan saya masih di rumah sakit, harus berbagi waktu. Saya masih ingat betul ketika masih bergerilya sampai pagi-pagi. Saya menyadari karena dari sisi finansial dan apapun, hampir semua tahun PSI merasakan keadaan yang sama. Jadi kita harus benar-benar strategi. Istilahnya kalau caleg-caleg yang sudah tidur di rumah jam 10, 11, 12, saya sampai jam 3, jam 2 pagi masih di angkringan-angkringan. Masih jagoan, ya saya sosialisasi. Saya menyampaikan bahwa ada loh caleg yang dari partai anak muda baru. Kemudian bagaimana tanggapan orang-orang itu, dan saya tidak lupa mesti senjata saya hanya kartu nama. Yang saya membuktikan itu hanya salah satu strategi. Saya kemarin masih
masih ingat betul senjata saya yang utama itu di hidroponik. 2014 saya masuk komunitas di Solo, menjadi pengurus, kemudian di rumah sakit juga berproses. Jadi Panti Waloyo itu di lantai 3 tempat terbukanya itu ada set-setan hidroponik. Dan itu juga saya pikir menunjang, artinya promosi secara pribadi maupun rumah sakit. Saya banyak bergerilya di PKK ibu-ibu dengan istilah saya workshop gratis hidroponik, cara bercocok tanam. Karena saya ngomong kalau hidroponik itu ini milenial. Bagaimana kita menanam tanpa tanah, tidak punya lahan kita bisa panen kangkung, sayuran. Dan ini sedang dibutuhkan oleh ibu-ibu muda atau para keluarga yang tinggal di komplek-komplek perumahan yang tidak punya lahan untuk nanam. Saya banyak masuk di situ. Sore di RW 1, nanti agak selang 2 jam saya bisa bergeser. Dan saya ngomong, saya caleg. Saya punya cara berbeda, salah satunya ini. Saya workshop gratis hidroponik dari penanam dasar sampai nanti 10 hari setelah pindah tanam saya harus datangi lagi untuk mendampingi proses pindah tanam. Dan ini sebenarnya dibutuhkan, dan ketika proses penghitungan saya juga terus koreksi dapil-dapil mana, TPS mana yang dapat, dan ternyata yang beberapa tempat yang saya muncul kampanye lewat hidroponik itu juga ternyata istilahnya netes, ada suara di situ. Selain masih banyak, menurut saya kuncinya juga harus memang caleg harus punya link dalam bentuk pertemanan, koneksi yang banyak. Saya masih sampai hari ini saya masih aktif naik gunung. Saya punya grup sedulur gunung yang beberapa alumni. Kalau di SMA alumninya Pesopalak Pekerja Sosial Pencalam itu saya hari ini masih aktif. Saya dulu main trail sampai hari ini. Dulu cerita yang menarik kan saya harus gadekan trail. Iya katanya. Itu nggak Januari. Modalnya ada. Hanya sekedar saya bikin kartu nama, bikin stiker untuk saya tinggal ketika saya proses kampanye. Saya tinggal di Wedangan yang saya temui. Saya tinggal di ibu-ibu. Saya tidak malu ketika Januari itu, padahal trail itu jasa branding. Ada nomor apa? Saya nanti di kertas suara nomor 1, ada nama partai, ada foto silhouette saya di trail itu. Tapi Januari yang harusnya puncak-puncaknya kampanye itu harus sekolah. Kalau istilahnya saya sekolah karena masih bodoh trailnya. hanya sekedar saya harus cari bikin kartu nama, bikin itu, dan itu menurut saya cerita menarik ketika prosesnya ternyata saya masuk sebelum dilantik saya sudah bisa nebus. Karena kalau saya resign kan saya artinya bisa mengambil jam sostek, bisa mencarikan jam sostek saya untuk nebus itu, dan untuk perpanjangan hidup. Karena saya April resign, dilantik baru Agustus. Jadi Mei, Juni, Juli itu harus bertahan dengan uang jam sostek, karena ya notabene hanya penghasilan hanya di rumah sakit swasta, sama saya dulu masih part-time nyambi memberikan set-set hidroponik sekolah-sekolahan, ikut workshop di TK, di SD, ya hanya itu. Dan hari ini saya dengan riang gembira menceritakan itu, saya tidak malu menceritakan pondasi saya, kenapa bisa jadi seperti ini. Saya tidak malu harus gadekan motor, ya memang realnya seperti itu. Dan ini membuktikan bahwa memang di PSI benar-benar saya membuktikan siapapun bisa jadi apapun. Hari ini teman saya di Medan hanya tukang ojek online, Erwin Sihaan, dan hari ini juga sama-sama duduk di parlemen. Wow, gitu, Mbak Leona. Itu berarti jiwa pelayanannya sudah matang lah, matang banget gitu. Dia nggak diragukan, ini pelayan tulen ini. Wow, oke. Jadi panjang ya, bener. Saya sendiri juga sebenarnya sudah lihat beberapa teman-teman di Partai Solidaritas Indonesia ini ya berusaha menjadi seseorang dari nobody, from nobody to somebody. Benar-benar mau mengkontribusi ya, menjadi manfaat itu. Nah ini dari Satpam, dari keahlian hidroponiknya, dan dari apa itu tadi? Bukan antipatinya ya, kayak dulunya kan nggak ada sebuah wadah yang bisa menyalurkan aspirasinya dengan terhadap hal-hal politik ya. Ini apa yang menjadi motivasi pembakarnya? Ya kelihatannya perlu nih
berkarya, menggunakan waktu dan tenaga di dunia politik? Ya, ini mimpi besar kami di PSI secara umum sebenarnya, bahwa kami pengen benar-benar meletakkan politik itu ke tempatnya semula, yang mulia. Politik itu kan tujuannya adalah untuk mensejahterakan masyarakat. Saya sepakat ada beberapa pendapat yang cara meraih kekuasaan atau yang lain, tapi bahwa ujung-ujungnya kita harus ingatkan diri kita sendiri bahwa ujungnya harus untuk kesejahteraan masyarakat. Ini yang kami pandang di PSI yang selama ini menjadi tontonan yang sudah dengan telanjang kita saksikan berhari-hari berapa ada pejabat yang terkena kasus ini karena mungkin dari sistem mulai perekrutan pencalekan atau yang lain sudah mulai tidak sehat, sehingga PSI menawarkan sesuatu yang baru. Dan saya sekali lagi membuktikan bahwa mungkin hanya di PSI yang ketika proses pencalekan tidak ada mahar Rp1 pun. Ya nggak bisa money politik, wong jenengan dulu ya maaf ya karyawan apalagi enggak, artinya gitu ya. Ketika jadi pun saya harus menceritakan ini dan ini fakta realitanya yang terjadi hanya di PSI yang tidak memotong gaji anggota dewannya Rp1 pun. Tapi kita tahu benar-benar tanggung jawab kita ke konstituen, tidak harus dipotong. Masyarakat Broensis, kalau sebutannya Broensis itu sudah paham. Kalau kemarin istilahnya anggota dewan hanya menjadi sapi perah partai politik, itu kami tidak ingin cerita itu terjadi pada kami. Sehingga DPP di pusat PSI benar-benar memikirkan tidak memotong gaji anggota dewan sama sekali. Masih banyak cara untuk menghidupi partai secara cara smart. Kami berjualan merchandise, fundraising, mengadakan kegiatan-kegiatan dulu sebelum pandemi. Itu ternyata menghasilkan juga finansial untuk partai. Jadi kami benar-benar dibebaskan dari iuran partai. Dan itu menurut saya ketika saya sharing dengan teman-teman yang di dalam menjadi anggota DPRD juga, menurut saya mesti bilangin, enak mas partaimu tidak ada potongan sama sekali. Saya tidak usah mencari jawabannya berarti mereka dipotong. Itu dan itu mungkin juga yang menurut saya akan menjadi berpengaruh terhadap kinerja atau yang lain. Bagaimana memikir ke depan kalau mikir untuk kebutuhan sehari-hari atau yang lain sudah ada potongan atau yang lain. Ini yang hal kecil yang sudah membedakan PSI dengan partai yang lain. Itu dan saya membuktikan di sana tidak ada potongan. Tapi ketika kemarin ada panggilan pandemi pertama, gaji seluruh anggota dewan dipotong untuk menangani pandemi hampir kurang lebih 3 bulan, kami dengan sukarela juga mencerahkan. Take home pay, bukan hanya gaji pokok. Kalau di dewan itu gaji pokoknya kan hanya 1.750.000. Saya tidak tabu mengatakan, tapi ketika take home pay karena berbeda APBD, berbeda yang diterima tiap anggota dewan. Kota yang satu dengan kota yang lain. Saya dengan Semarang tentu berbeda. Tapi take home pay itu seluruh yang diterima. Berapa bulan kami dengan sukarela ada surat dari DPP ya ini panggilan. Salah satu bentuk itu dari partainya yang memotong. Ya, awal-awal pandemi. Jadi Maret pandemi 2020 kami bulan Mei, Juni, Juli itu hampir seluruh gaji anggota dewan dari PSI benar-benar kita sumbangkan untuk ikut penanganan. Dan sebenarnya juga kembali ke masker-masker yang disebarkan gratis, APD yang disebarkan gratis untuk masyarakat. Banyak alat desinfektan, alat semprot yang kita bisa menyebarkan ke tempat-tempat yang belum ada anggota dewannya. Kita benar-benar terpanggil di situ dan kita di grup juga ya memang ini panggilan. Tidak bisa dihindari, ini pandemi yang istilahnya former yang tidak bisa direncanakan. Ya, itu. Sisi lainnya itu adalah kesempatan untuk branding. Ya. Tapi ya bagus, brandingnya asal bermanfaat itu bagus, nggak cuman pasang baliho sebanyak-banyaknya ya. Brandingnya bermanfaat. Kalau kami boleh tanpa bermaksud menanggapi dapur partai yang lain, hari ini kami pengen memasang baliho bukan di jalanan. Kami pengen pasang banner baliho itu di hati masyarakat lewat pelayanan kita itu. Iya, yang mengena itu kan yang individual touch-nya itu tadi langsung bermanfaat, langsung mengena di masyarakatnya itu. Tadi ngomongin ke kenapa politik ya, panggilannya apa, percikannya apa, kenapa ya misalnya dulu sudah punya skill untuk hidroponik, bisa buka pertanian atau ya tentang jasa buatin taman gitu kan bisa.
Nih, kenapa politik? Kalau saya pada dasarnya senang berbagi dalam petik ilmu apa yang lain. Saya banyak sekali dapat undangan hidroponik dulu. Pada waktu menjamur hidroponik itu dengan kita hanya jadwal, schedule keliling ke komunitas atau ke sekolahan itu banyak yang free. Artinya ilmu ini saya dapat gratis, kita sebarkan dengan gratis juga. Berbeda kalau pembuatan set karena ada bahan-bahan di situ tentu ada nilai nominal yang tinggal saya punya alat silakan dibeli sendiri materialnya saya bikinkan dan dengan teman-teman. Tapi jauh dari situ saya harus menarik garis belakang bahwa kehidupan organisasi itu memang sudah saya SMA kelas 2 itu dulu namanya belum Karang Taruna, namanya masih Sinoman. Muda-mudi Sinoman yang notabene hanya ngusung baki tepak untuk orang hajatan kalau di kampung-kampung. Zaman 93 94 saya SMA itu saya masih ingat betul ketika pilihan Karang Taruna itu mesti semua tidak ada yang mau. Dulu penjaringannya dengan Om, adiknya bapak yang paling kecil. Ketika sama-sama saya masih SMA, Om sudah lulus itu mau pilihan ketua Karang Taruna di tingkat RT. Tidak ada yang mau. Saya pada waktu itu hari ini juga habis pikir, saya justru menawarkan, saya pengen jadi ketua Karang Taruna. Padahal semua orang istilahnya menolak, dipilih pun di voting menolak sampai tidak ada yang mau. Saya hari itu pengen, karena saya mikir kalau saya jadi ketua, saya pengen nanti mudah-mudahan, karena sebelum itu saya agak jueh, agak sering kritik, agak ini saya pengen membuktikan tidak hanya kritik. Kalau saya jadi ketua, artinya saya punya program, punya sesuatu yang saya pengen itu bisa. Dan itu sebenarnya yang juga menjadi pondasi saya hari ini di pengen politik sama. Kalau kita pengen melihat sistem kita sudah seperti ini ya harus masuk di sistem. Dan ini secara kepartean kita buktikan. Kalau kemarin banyak anggaran yang menguap atau mubazir karena tidak ada kontrol sistem di dalamnya ketika proses penganggaran ini tidak. Tapi kita buktikan ketika awal-awal kita muncul didahului dengan teman-teman DPRD yang dulu William Aditya Sarana, Bung Karlim Aibon dan yang lain yang terakhir Formula E itu ya itu yang panggilan kami anak-anak muda politik sama seperti itu. Sama singkat betul ketika sebelum dilantik ada penganggaran untuk seragam anggota dewan sebelum dilantik, kalau baru kan dapat. Saya tanya ongkos jalannya berapa? Saya masih ingat betul karena segala sesuatu di PSI itu anggota dewan harus menulis kegiatan sehari-hari, apa yang dikerjakan. Supaya ini benar-benar beda. Setelah masyarakat memilih itu tahu, yang dipilih itu kerjanya apa toh. Baru bahasa apa, baru kerjakan apa. Sebelum dilantik, saya ingat betul, saya ke tempat penjahit. Saya pengen langsung kalau jahit satu style baju jas itu sebenarnya berapa? Anggarannya 750, ternyata saya tanya ke tukang jahit hanya 650. Saya langsung kembalikan yang 150 dengan tanda terima, artinya dari hal kecil kita sudah bisa menghemat. Saya bayangkan kalau 150 kali 45 anggota dewan lain tentu juga akan menghemat. Ini hal-hal kecil yang menurut saya juga harus dimulai dari sekarang. Apa yang bukan hak kita memang kita tidak ambil. Dan itu kemarin juga sempat viral. Kalau nanti pertanyaan sampai pilkada ada juga cerita yang lebih besar, bukannya 150 tapi sampai miliaran yang sempat. Menurut saya ini capaian tertinggi saya secara nominal masuk di politik. Saya baru mengalami ternyata emang benar-benar kejadian dan itu proses-proses 2 hari menjelang penutupan pendaftaran kepala daerah di KPU. Sampai kemarin viral sampai saya live MNC terus di satu panggung dengan teman-teman Kompas dengan Siti Zuhro sama Refli Harun itu ya karena ternyata setelah saya masuk politik ada dinamikanya sampai tingkatan seperti itu. Pada waktu pilkada itu dulu kan sempat viral karena adalah salah satu calon pasangan karena akhirnya tidak jadi yang lewat penghubung menawarkan ke PSI itu untuk berbalik arah, tidak mendukung Mas Gibran yang hari ini terpilih menjadi wali kota dengan mahar ya menurut saya pribadi saya belum pernah melihat wujudnya uang sebesar itu, hampir 1 miliar itu menurut saya luar biasa. Saya komunikasi ke DPP hanya ketawa-ketawa, saya udah tahu jawabanmu bro, udah dijawab aja karena saya ngomong kami clear sampai hari ini bahwa tidak akan pernah karena di situ ada konfigurasinya pilkada di Solo itu kan minimal 9 kursi atau setara dengan 36.000 sekian fotokopi KTP dukungan sebagai misalkan independen kayak kemarin terjadi. Faktanya bahwa di Solo itu
30 dari 45, 30 PDI, 5 PKS, 3 Gerindra, 3 PAN, 3 Golkar, 1 PSI. Kemarin ada konfigurasi yang dimana salah satunya ada PKS di situ, yang menawarkan untuk berbalik arah kemudian mendukung pasangan yang lain. Saya sebenarnya langsung menjawab. Kami istilahnya kalau Bro Raja Juli Antoni mengatakan kita masih istiqomah dengan Mas Gibran, masih tetap dengan pilihan kita. Kita masih ingat bahwa kita tidak pernah akan berkoalisi dengan PKS di pemilihan kepala daerah manapun. Sah, secara partai kita berbeda ideologi, perang ideologi sah. Meskipun faktanya hari ini saya komunikasi dengan teman-teman partai Keadilan Sejahtera hari di Dewan begitu intens, artinya saya banyak belajar juga. Tapi ketika sudah ngomong dengan ideologi, sah bahwa kami berbeda. Kami tidak ingin menyatakan sebagai partai nasionalis, tapi ketika dengan pemilihan kepala daerah ternyata satu koalisi. Dan kami clear, ini yang juga kemarin ditulis Denny Siregar di salah satu lini masanya, bahwa saya tidak salah pilih anak-anak muda ini karena pada waktu itu kan saya ngomong dan diambil di media online bahwa kami tidak pernah akan berkoalisi dengan PKS di pemilihan kepala daerah. Dan saya buktikan di Solo, meskipun dengan uang mahar menurut saya yang fantastis, saya membuktikan bahwa masuk dunia politik tujuan saya representasi PSI Solo tidak hanya serta-merta finansial atau keuangan, masih banyak hal yang bisa kami lakukan. Karena saya sadar betul hitung-hitungan politiknya. Kalau saya terima 2024 PSI Solo mesti akan habis. Mungkin tidak hanya Solo, sampai nasional mesti. Efeknya saya sudah tahu. Tapi kan lepas dari itu, ya kami selain masih istiqomah dengan pilihan kami dari awal ke Mas Gibran bahwa kami masuk ke dunia politik itu tidak receh, tidak hanya goalnya hanya finansial, uang. Saya kalau terima itu mungkin setelah itu saya resign dari politik ini mungkin modal ataupun, tapi mimpi kami di Solo dengan teman-teman muda yang sekarang semakin banyak ini masih besar, masih banyak. 2024 saya pengen banyak-banyak anak muda yang akan masuk di dunia politik. Saya mengatakan mereka dunia politik asik ternyata. Kita bisa menjadi partai penentu. Orang bisa jadi kepala daerah atau tidak, saya sudah buktikan kemarin ketika saya menolak, ternyata tidak jadi. Meskipun uangnya menurut saya juga fantastis banyak. Ini yang asiknya di situ. Kita bisa menjadi penentu itu. Saya kemarin tidak nyangka karena saya masuk kan ya banyak yang nyinyir, banyak yang sak kursi mau apa, satu kursi bisa apa. Tapi pemilihan kepala daerah kemarin saya bisa membuktikan ternyata satu kursi itu bisa ngunci. PKS juga tidak kemarin abstain, tidak mendukung independen, juga tidak mendukung Mas Gibran. Artinya juga ini menarik, dinamikanya menarik dan saya sudah melampaui hal itu. Wow. Saya sudah ini mau mengulik yang selanjutnya agak-agak takut, tapi ternyata juga harus digulik ini. Ya, ini udah nyerempet Mas Gibran ya. Jadi bahkan sebelum dipajang Mas Gibrannya ini, sebelum dinamakan, dia sendiri kan kayak maju mundur ya, itu sampai beberapa saat, sampai saat ini bisa dibilang juga buntutnya cukup parah ya karena maju mundurnya dia itu dulu. Kenapa PSI ini mendukung dari awal mulanya Mas Gibran untuk jadi AD1? Ya, satu hal yang saya pengen sampaikan di sini di acaranya Sis Leona ini, bahwa kami sama sekali melepaskan atribut. Kami tidak pandang bulu Mas Gibran mau anak presiden atau enggak. Tapi ini proses pencarian kami anak muda yang mau turun. Jangan salah, kami proses-prosesnya lewat FGD. Banyak diskusi. Kami diskusi di beberapa tempat, menawarkan ide gagasan beberapa calon. Kemarin kan ada beberapa sempat muncul nama. Ada Mbak Diaware, ada Prof. Arya Unsa, ada beberapa teman muda yang lain yang kita coba adu gagasan dengan tema-tema yang kita hadirkan. Kemudian di beberapa kesempatan sebenarnya hanya anak muda ini yang menyatakan siap dan menyatakan punya ide gagasan dan menyatakan siap untuk bertarung ke depan. Saya masih ingat betul Oktober 2019, saya dilantik Agustus, saya diundang. Kalau 4 mata enggak, karena ada satu kawan yang lain, jadi 6 mata. Di rumah beliau di Sumber. Dan itu ditunggu wartawan ternyata. Intinya setelah saya keluar dari rumah jam 12 sampai jam 3 kami ngobrol ngalor banyak, ada yang boleh disampaikan, ada yang tidak ke media itu.
Mas Gibran pengen disampaikan bahwa dia serius mau maju. Karena sebelumnya kami coba pancing-pancing, kami ngadakan acara-acara di Car Free Day dulu, masih bisa Car Free Day kalau belum pandemi itu, potong rambut ala Mas Gibran. Kami coba mancing reaksi masyarakat. Bagaimana toh reaksi penerimaan dengan Mas Gibran? Terlepas apapun peran masyarakat, karena kita ulik secara keluarga, kepribadian apapun, memang kita belum menemukan celah di dalam Mas Gibran. Kita semakin mantap ketika beberapa kali FGD, diskusi-diskusi terbatas itu, dari mulai tema tentang pariwisata, tema tentang bisnis UMKM anak muda ke depan, karena bagaimanapun anak muda ini juga terlibat di dalamnya. Dan satu hal yang saya masih ingat betul ketika ditanya kenapa dia pengen masuk, ketika dulu pernah statement tidak akan masuk dalam politik, karena saya pikir panggilan itu bisa datang kapanpun. Mas Gibran menyatakan bahwa ternyata saya bisa membantu lebih banyak orang. Artinya kami sudah match dulu. Pengen melayani orang lebih banyak, pengen menolong orang lebih banyak, itu kami sudah klik. Dia ngomong, Mas kalau di perusahaan dia, di cateringnya itu mungkin hanya ratusan yang bisa terbantu. Karena saya masih ingat betul cateringnya itu sampai hari ini juga masih bikin les bahasa Inggris gratis. Dan sekarang juga tidak hanya di Solo, saya lebih jauh kenal itu ternyata dia sampaikan sudah mulai soal Karjo, Wonogiri mana, dan itu saya gratis. Saya mau linknya itu les bahasa Inggris gratis. Ya, dan itu banyak. Ini salah satu hal yang mungkin luput dari masyarakat bahwa anak muda ini sudah rasa sosial memang tinggi, dan ketika dia mengatakan kenapa pengen maju itu supaya bisa membantu lebih banyak orang lagi lewat kebijakan-kebijakan ketika nanti menjadi kepala daerah, ini yang match. Kemudian kami terus bergerak berkegiatan. Saya masih ingat betul bulan-bulan Desember, jauh sebelum rekomendasi turun, kami belusukan dengan Mas Gibran. Itu masih sepi, dan Mas Gibran sempat cerita ketika acara resmi PSI dengan DPP datang, dengan Mas Gibran datang sebelum coblosan. Itu Mas Gibran menyampaikan, partai ini partai yang dalam tanda petik nekat. Ketika yang lain tidak mau mendekat, di Desember saya ditemani PSI dan relawan, belusukan itu hanya 7-9 orang yang datang masyarakat. Kami menangkapnya memang belum ada yang berani, karena ini masih jauh dari rekom. Tapi justru kami membuktikan dari awal kami sudah siap pasang badan untuk Mas Gibran, siap menjadi dalam tanda petik corong Mas Gibran untuk kami sampaikan apa yang ingin dikerjakan nanti ke depan untuk Solo. Lewat media-media sosial kami, lewat tim-tim media sosial Mas Gibran yang disampaikan kita sebar terus supaya masyarakat tahu. Setelah itu berproses, kemudian survei-survei mulai meningkat, mulai menyalip pasangan yang lain, dan semakin puncaknya adalah rekomendasi turun lewat berbagai drama atau yang lain. Ini menarik. Kami terlibat Desember mendaftarkan Mas Gibran di Semarang, di DPD kami juga ikut turut serta. Kemudian sampai proses soal pencoblosan kami membuktikan partai yang bekerja keras untuk Mas Gibran. Anda pasti dibenci beberapa senior Kota Solo nih ya? Saya tidak memaknai dibenci ya, saya justru merasakan saya diperhatikan. Oh iya. Sebagai anak pendatang baru politik, saya lebih senang dengan banyak diperhatikan. Okay. Meskipun lewat hal-hal yang menurut kami memang ya kami harus berproses lewat itu. Saya masih ingat Mas Gibran, gimana Mas, masih kuat? Siap Mas. Gimana Mas? Enggak apa-apa Mas, enggak apa-apa. Dan ya kami buktikan. Dan ya hari ini kami sebagai partai pendukung dari awal, kami tidak serta-merta hanya menjadi bumper Mas Gibran ketika mungkin ada yang kemarin berita-berita yang ini. Nah, kami juga mengkritik beberapa kebijakan yang menurut kami mungkin tidak pas. Kemarin terakhir pembahasan di Banggar itu kami sempat komunikasi, mohon juga dikawal Mas. Kami tetap akan bersuara kritis karena ini sebagai untuk kontrol fungsi kami. Fungsi saya Dewan itu salah satunya kan fungsi pengawasan selain dari fungsi anggaran dan fungsi pembuatan perda. Kami juga ikut pengawasan. Saya tidak di Banggar, saya bisa bersuara loh lewat medsos. Politikus sekarang, partai politik sekarang yang tidak menggunakan medsos menurut saya akan ditinggalkan konstituen. Saya warning ke politikus-politikus yang tidak main medsos. Jangan lupa 2024 itu hampir 60% pemilih adalah anak-anak muda yang notabene main gadget. Bonus demografi ini benar-benar harus kami manfaatkan dengan benar lewat medsos. Jangan lupa juga PSI itu punya aplikasi, ya kan, yang kita launching kemarin. Semua anggota dewannya bisa dinilai, masyarakat bisa dilihat lewat aplikasi. Jadi pemilih bisa memberi
bintang atau review di situ kinerja dewannya. Dan ini terobosan baru. Ketika Sis Grace kemarin pidato sebelum proses pemilu itu bahwa kami pengen hadir di parlemen membuat disrupsi bagi partai yang lain itu ya kami butuhkan hari ini. Kami harus segera melakukan sesuatu hal yang berbeda dengan partai lain yang sesuai dengan tuntutan zaman. Salah satu aplikasi. Terbaru kami sekolah kader karena ini pandemi, jadi kami lewat Zoom ada kader-kader dasar dan menurut saya mentor-mentornya juga tidak main-main. Buat umum atau yang sudah masuk PSI? Jadi masuk PSI. Jadi ada kader dasar, kader madya, kader paripurna. Kalau anggota dewan masuknya di kader paripurna. Dan dosen-dosennya, karena saya harus buka. Saya belum anggota dewan satu-satunya mungkin di Karangasem yang belum berkesempatan untuk kuliah. Saya hanya lulusan SMA yang dulu masih 4 tahun Sis. Saya dulu di SMPS masihnya, sekarang SMA Negeri 7. Saya masih hanya lulusan SMA. Saya ngomong saya belum beruntung untuk kuliah karena 6 bersaudara. Saya harus membantu bapak ibu untuk menafkahi adik-adik untuk sekolahnya. Saya sampai hari ini masih lulusan SMA, belum punya kesempatan untuk kuliah lagi. Dan kemarin ketika mentor-mentornya itu dari Selandia Baru, dari Australia, dari NTU, ketika sekolah-sekolah kader khusus ALEK ini, saya justru agak kesulitan kalau materinya sudah mulai materi bahasa-bahasa asing, bahasa Inggris. Saya ngomong dan saya mesti akan setelah selesai acara, saya orangnya orang yang tidak terima. Saya tidak bisa mengikuti pelajaran dengan anggota dewan yang lain, ALEK-ALEK yang lain, anggota legislatif yang lain. Tadi yang dibahas apa? Karena saya jujur mungkin belum bisa mengikuti kencangnya narasumber. Materinya banyak materi-materi dari bahasa-bahasanya masih bahasa-bahasa asing. Dan kalau yang teman lain enjoy mengikuti saya, jujur saya ngomong, saya nanti akan mencari tahu ke teman ALEK yang lain sehingga tidak menghambat pembelajaran. Saya senang karena ketemu banyak dosen-dosen dari luar negeri yang ikut menjadi mentor anggota-anggota legislatif, kebijakan publik, manajemen konflik, pengambilan keputusan itu banyak diajar di situ. Itu sih. Wow. Terus ini yang tadi udah berani ikut belusuan, pasang badan, bantu koar-koar, bantu woro-woro nih. Ya. Terus ini calonnya menang nih ya kan. Itu selain bangganya diri sendiri bisa ngepret yang lain, terutama yang ya senior itu, apa keuntungannya buat partai, buat pribadi? Ya. Yang jelas di Oktober 2019 ketika di rumahnya itu, kenapa saya mantap menyatakan, karena Mas Gibran bilang, saya serius Mas, perusahaan-perusahaan saya di Jakarta sudah diserahkan tim dan Kaisang. Dia kan dulu punya beberapa perusahaan e-sport Jakarta, punya beberapa rumah makan. Yang terbaru adalah iColor, tanpa berlangsung promosi yang servis iPhone itu kan. Dia fokus untuk di proses pilkada dan fokus untuk melayani masyarakat. Sampai hari ini dia membuktikan. Tentu kemenangan ini, menurut saya majunya Mas Gibran dan dilantiknya itu hanya stasiun sementara kalau istilah kami di PSI. Goalnya nanti kan di kebijakan-kebijakan Mas Gibran. Benar enggak membela masyarakat? Benar enggak sesuai dengan kemarin yang kita diskusikan? Saya masih menunggu. Kalau bahasa halusnya menuntut, yang kemarin kita diskusikan di itu bahwa saya pengen juga ketika proses penganggaran di Solo itu sama juga dengan di Jakarta. Sudah mulai bisa di-share dari proses rencana anggaran itu dibuka di publik. Sudah mulai budgeting. Sehingga masyarakat luas yang memperhatikan itu bisa menyisir juga. Sehingga semakin banyak orang yang mengawasi dan mengkritisi, semakin kecil kemungkinan ada uang yang istilahnya keluar secara percuma ya atau mubazir. Ya. Itu yang hari ini pun saya masih menunggu. Dan saya yakin dan percaya kalau hanya sekedar teknologi aplikasi e-budgeting di tangan anak muda tidak begitu sulit. Cuma permasalahannya adalah harus disatukan semua frekuensinya di Pemkot itu semua harus sama seperti itu supaya apa yang ide di Mas Gibran itu juga didukung dari bawah. Karena saya bisa merasakan, saya bisa membayangkan Mas Gibran pengen slogan kami kemarin kan melompat.
Karena kalau mengejar ketertinggalan Solo dengan kota yang lain tidak cukup berlari, harus melompat. Sehingga kemarin tagline-nya kan lompatan anak muda untuk kota Solo. Dan ini yang sampai hari ini kami masih menunggu, kami masih terus juweh. Ayo Mas, budgeting. Tahun ini belum, oke. Memang itu dari Mas Gibran ya, bukan dari DPRD? Bukan, kalau dari budgeting itu kan sistem. Kalau kami kan ketika dari proses Pemkot kemudian dibawa ke kami mengkritisi. Tapi sebelum itu masyarakat Terus juga bisa lebih inisiatifnya ini. Iya. Seperti juga di Jakarta kan kemarin sudah. Kemudian ada satu lagi yang kami kemarin tawarkan dan menjadi salah satu bukan deal. Artinya menjadi salah satu masukan kalau besok ke depan Mas Gibran benar-benar terpilih dan terlantik dan hari ini sudah dibuktikan adalah lelang jabatan. Tapi belum kan ini? Belum. Makanya karena secara regulasi memang 6 bulan setelah dilantik kepala daerah baru boleh merotasi pegawai atau pimpinan atau yang lain. Regulasinya memang ada aturannya di situ. Ke depan kami juga masih menunggu supaya tidak ada lagi istilahnya orang-orang di birokrasi, di OPD itu artinya orang titipan atau orang-orang yang sudah ditoto wali kotanya hanya kepentingan besok ketika proses pemilihan lagi. Mas Gibran hari ini harus bisa membuktikan itu. Kami pun juga terus akan mengkritisi lelang jabatan itu. Jadi anak-anak muda ASN itu ada kriterianya, misalkan ini ada lowongan camat, kita lelang. Kemudian ada tim yang men-screening apa yang akan dikerjakan dan sehingga kita memperoleh lurah-lurah terbaik yang punya visi misi ke depan untuk Solo, camat terbaik, kepala-kepala dinas, dan ini juga salah satu kemarin yang dijawab Mas Gibran. Kenapa tidak? Karena dulu Pak Ahok ketika di Jakarta sudah mempraktekkan ini dan ternyata juga bisa. Meskipun setelah itu kita tidak tahu yang dikerjakan, tapi sudah pernah loh ada sistem lelang jabatan yang dilakukan di Indonesia dan terbukti ini fair play untuk semua ASN. Jadi bukan artinya urut. Kalau sudah usia segini ya nanti sekcam, kemudian camat itu mudah-mudahan sudah tidak terjadi lagi di tangan wali kota muda ini. Harusnya enggak. Saya yakin Mas Gibran menurut saya tidak tersandera oleh kepentingan politik apapun karena beliau bukan pengurus partai. Menurut saya mungkin mudah-mudahan enak. Dan Solo ke depan beberapa hari ini kan juga sudah luar biasa. Kami merasakan perubahannya. Ya vaksinasi juga cepat, salah satu yang paling cepat. Oke sih. Saya nggak bisa jadi lurah nih. Saya. Harus ASN ya kalau Solo. Berbeda kalau kabupaten. Kabupaten itu pilihan langsung. Kalau Solo kan regulasinya harus dari ASN, camat, lurah itu. Kalau anggota legislatif bisa. Bisa. Coret dari putri favorit kota Solo kemudian masuk anggota legislatif kan tidak mustahil. Tinggal nunggu panggilan aja pesennya nanti ke sana. Saya nunggu 2024 dilantik di Karangasem. Hah? Saya 2024. Janganlah, nanti kalau saya udah seumuran dengan saat ini aja. Masih mau menikmati hidup. Oh, enggak. Jangan salah. William Aditya itu dilantik umur 22. Dilantik menjadi anggota dewan. 1 tahun kemudian dia baru wisuda sarjana hukumnya di UI. Baru kebalik. Umur termuda kan si William Jakarta, 22. Itu. Jangan salah. Panggilannya ke sana dan dia kan juga etalasenya PSI kan memang Jakarta, kita akui. Belum siap masuk surga. Masih mau nikmati neraka dunia. Enggak ya. Well, oke. Tadi kan ngomongin e-budgeting. Ya. Saya pernah kepikir sih. Ya, bahkan di usaha di perusahaan saya pun ada kebocoran, over spending. Ya sebenarnya spendingnya udah benar, cuman maintenance-nya dan kontrolnya kurang, jadi suatu itu tadi kurang optimal gitu ya penggunaannya. Apalagi kalau di kepemerintahan pasti banyak sekali. Yang bisa di-sharing yang boleh dibuka di sini. Pernah melihat apa sih yang tentang budgeting kurang tepat? Tidak hanya yang boleh ya. Saya sudah menulis kemarin yang terbaru saja tentang APBD perubahan tahun 2021 di Kota Surakarta. Saya dengan kesadaran, dengan segala tekad, saya nulis di Instagram dan Facebook saya unggah di medsos saya bahwa
saya nulis di situ masih nggak betul. Saya Antonius Yoga, anggota DPRD Kota Surakarta. Oh, tak follow-nya sih sebelum lali. Dari PSI saya menyatakan menolak penganggaran Videotron dan pengadaan Videotron seragam. Di mana? Karena saya tidak banggar, karena saya bukan badan anggaran, sehingga saya terus mencari informasi karena sudah mulai hangat di antara dewan yang masuk banggar. Saya banyak info di situ. Antonius Yoga 15? Enggak ada 15 ya. Apa ini? Antonius Yoga. Yoga. Jadi, Antonius.yoga. Sepertinya ya. Loh, ini apa? Kok ini daerah mudeng. Antonius Yoga. Pelayan rakyat dari PSI. Oh ya, pelayan rakyat. Itu ya guys. Iya. Profilnya saya masih pengen nostalgia sama Mas Gibran kemarin belusukan naik sepeda. Profilnya itu. Jadi yang terbaru itu sih. Jenengan nggak di Banggar? Saya tidak banggar, tapi kan melihat. kami harus update terus apa sih yang mungkin yang bisa kita lakukan meskipun saya tidak di Banggar sebagai kontrol. Kemarin yang sedang hangat adalah Videotron di gedung Paripurna Dewan. Luarnya di dalam gedung Paripurna itu jadi kanan kiri kan ada layar screen. Iya. Yang selama ini menurut kami masih bisa Deret terbaca. Itu, iya. Masih bisa terbaca dan menurut saya pribadi kenapa saya menolak ini seperti dipaksakan di tengah pandemi. Yang seharusnya anggaran-anggaran itu menurut saya fokusnya ke sana. Karena kita tahu penganggaran kemarin banyak ASN hari ini tunjangannya yang dipotong untuk pandemi. Anggaran-anggaran kami di Dewan pun banyak yang dipotong untuk membantu penanganan pandemi di Solo. Kalau anggaran kemarin sebelum KUPA, PPAS, sebelum anggaran perubahan itu 50 miliar untuk belanja tidak terduga untuk penanganan COVID. Kemarin oleh Mas Gibran setelah dipotong dari beberapa dinas yang lain itu sehingga terkumpul 110 miliar untuk BTT, belanja tidak terduga untuk penanganan pandemi. Ketika kami diskusi dengan teman yang di Banggar ada masukan, saya ngomong kenapa Videotron nekat dipaksakan. Ini salah satu hal kenapa saya getol mencari partner, mencari anak-anak muda, getol berkampanye, ayo. Jangan biarkan saya jomblo di sana. Iya. Supaya suara kita nanti kalau seperti hari ini konfigurasinya dengan apapun kita akan kalah. Kita akan kalah, apalagi saya hanya satu. Saya meskipun bisa bersuara di media sosial, saya menolak penganggaran Videotron yang nilainya 2 miliar, 1 miliar per layar. Itu menurut saya masih bisa digunakan untuk anggaran penanganan COVID. Kemarin banyak pedagang-pedagang yang ditutup, kemudian yang menjerit-jerit di media sosial, di beberapa unggahan itu kan menurut saya sepertinya akan lebih bermanfaat di sana. Karena saya selaku yang setiap hari ketika rapat paripurna melihat screen-nya itu masih bisa terbaca loh. Masih bagus loh, kenapa harus dipaksakan. Dan hari ini kabar terakhir ternyata kami kalah. Menolak itu karena ada... Ini sudah dibeli itu jadinya? Belum dibeli, baru istilahnya kemarin baru disahkan anggaran perubahan, APBD perubahan tahun 2021 di bulan Agustus ini, dan itu masuk di anggaran. Oke, kami kalah. Sudah masuk di anggaran? Iya, ini kalau kalah. Rakyat protes masih bisa nggak? Ya nanti tinggal Pak Wali bagaimana sikapnya, bolehnya di sana. Artinya ini loh, kenapa pentingnya anak-anak muda masuk politik, masuk di sistem, hal-hal seperti ini yang harus dipikirkan bareng-bareng. Saya bayangkan kalau suara kita, misalnya kita berkumpul di sana lebih dari 1, lebih dari 5, ketika nanti perimbangan yang menolak dengan yang setuju akan imbang, akan seru, mesti akan berbeda dengan ini. Artinya fungsi kontrol kita juga akan semakin asik karena ada teman di sana. Ini yang PR saya, selain anggota Dewan, karena tanpa promosi, saya ketua DPD Kota Solo, yang harus mikir juga, besok mudah-mudahan banyak anak-anak muda yang mau masuk di politik dan menjadi anggota Dewan, tidak abai terhadap politik. Karena hal-hal seperti ini, segala sesuatu diputuskan di ranah politik sih. Dari mulai lahir sampai meninggal itu tidak ada yang dilepaskan dari politik. Iya. Tuh. Ya, sayangnya nih di Indonesia ini banyak anak muda yang belum tersadarkan. Saya sepakat, belum ya. Tapi mudah-mudahan dengan kami gencar di beberapa medsos, gerakan-gerakan kami, partai yang kami deklar bahwa kami anak muda, ini mudah-mudahan juga bisa ditangkap sinyal yang kami sebarkan ke seluruh Indonesia. Gempa-gempa yang kami lakukan ini mudah-mudahan juga menginspirasi teman-teman. Jadi anggota Dewan tidak dipotong. Saya dari security, dari parkir bisa loh. Kemarin kan gini, tidak mungkin jadi anggota kalau tidak punya uang banyak. Itu mindset. Saya membuktikan dan sekarang mulai banyak
anggota-anggota baru PSI yang karena mungkin punya mimpi yang sama dulu ketika saya nyalek. Dari latar belakang pun dari tukang susu segar masuk menjadi pengurus PSI dan sekarang berkegiatan. Dari perawat, dari dokter, dari apapun, kita mudah-mudahan mimpi kita sama. Apa yang menjadi passion kita nanti ketika masuk. Itu. Terpanggil nggak nih? Dulu sudah nonton Sis Grace Natali Samara kali ya. Ya habis omongannya Mas Yogo ini, wih perlu kontemplasi nih. Oh iya, Sis Grace sudah pernah ya nyaksikan langsung ketika dulu Februari 2019. Karismanya. Safari 3 tempat di Solo, saya dampingi. Dan Sis Grace ya bisa dilihat, bisa memang. Kalau dulu, ini hanya jual tampang, cantik saja. Orang jadi benar-benar cantik saya, ya Allah. Ternyata juga ya menguasai permasalahan, ini apa yang sedang kita perjuangkan. Energinya, karismanya juga luar biasa. Oh, oke. Nanti bisa coba jawil-jawil saya lagi. Siap. Tapi untuk sekarang saya fokus di bisnis. Di balik layar juga. Ini sebagai silent supporter aja, dukungan moral dulu. Kok jadi saya ya? Tapi beneran ini saya malah yang kegesek saya tadi pengennya tuh kayak ngulik nyeseti PSI lah, kenapa Gibran, terus gimana rasanya jadi Lone Ranger ya di Karangasem, di DPRD Kota Surakarta. Kami enjoy sih, kuncinya enjoy. Masuk di politik itu kuncinya sekarang kami itu tidak baperan, enjoy. Kalau dulu kan panas sampai hujan mungkin karena mungkin baper ya istilah kita sekarang. Baper. Kami enjoy, menikmati. Kalau tidak senang tulis di medsos dengan data. Kalau kami harus terbiasa dengan data, jangan sampai justru timbul hoax. Dengan data. Kayak kemarin kenapa kami tidak senang Videotron ya faktanya ini sedang pandemi. Anggarannya bisa untuk bermanfaat untuk yang lain. Itu. Kalau boleh saran ya, ini saya tuh juga ada Videotron, baru segini aja itu udah 20 juta. Ini 1M itu memang benar-benar mau pasang seruangan gitu ya, itu nggak perlu. Saya bayangkan kalau Sis Leona masuk di sistem, keresahan ini kan bisa disampaikan. Saya tidak mau, saya dulu pelaku bisnis, besok saya mau ubah perdanya, saya mengusulkan perda inisiatif mengubah perda tentang pajak reklame tentang ini kan bisa. Itu kan kalau sekarang kan ya mungkin baru menitipkan aspirasinya ke wakil-wakilnya. Tapi kalau besok masuk kan bisa menginisiasi di sana. Ini yang harus anak-anak muda sadar di situ. Perda untuk pajak reklame Solo minta diturunkan, berjuang di situ. Ternyata goal mewakili para pelaku-pelaku usaha kan itu maksud saya, politik ya salah satu fungsinya di situ. Kita harus masuk sistem itu. Bisa nih. Oke. Saya minta satu pesan lagi buat teman-teman muda. Ya PSI nggak PSI. Kenapa kita ini yang below 40, belum 40 tahun harus mulai menggerakkan diri dan menggerakkan jiwa untuk care more, untuk lebih peduli lah. Bukan cuman kayak saya saat ini yang ya komentar di belakang, ya punya ide tapi dipendam, ditahan. Kenapa kita benar-benar harus turun, mencurahkan, berkiprah? Kalau bisa praktis ya, politik praktis. Kenapa bro? Kasih pesan-pesan ke teman-teman. Siap. Burensis, teman-teman muda di Solo maupun dimanapun berada, ini saatnya anak-anak muda masuk di politik. Jangan abai terhadap politik karena saya sudah membuktikan, saya tidak harus mengharuskan teman-teman masuk di PSI, enggak. Silakan dipilih partai apapun yang sesuai dengan teman-teman muda ini rasa. Karena kita sekarang tidak hanya cukup bersuara di media sosial atau turun ke jalan atau yang lain. Kalau mau masuk mengubah sistem ya kita harus masuk di sistemnya. Kita harus bertarung, harus berani bertarung kemudian masuk di sistem supaya juga suara kita benar-benar didengar. Saya sudah merasakan bagaimana ketidaksetujuan saya ketika rapat dengan dinas. Kalau dulu mungkin nothing, siapa saya ketika bersuara. Tapi ketika saya ngomong, tolong ini benar dikawal bansos. Tolong banyak data-data yang mungkin tidak valid. Banyak penerima BST yang ternyata justru notabene yang menurut orang sekitar, orang kaya tapi dapat BST.
ketika kami rapat dengan dinas-dinas, terutama dinas sosial yang menangani leading sektornya, saya bisa ngomong, saya bisa melakukan pengawasan di situ, karena salah satu sekali lagi bahwa masuk di sistem. Kita mau usul rubah efeknya langsung. Perda, mau rubah undang-undangnya juga kita harus masuk di sistem. Makanya saya pikir ini tahun-tahunnya teman-teman muda, tidak politik, masuk di politik, tidak harus PSI, sekali lagi saya tekan. Tapi kalau ketika teman-teman pengen partai yang masuknya gampang, hanya dengan mengisi form di PSI ID, masuk kemudian berkegiatan sesuai dengan yang dipengenkan teman-teman muda, secara anak muda, ya saya pikir tidak kesulitan mencari partai mana yang akan dimasuki. Sekali lagi, selamat menunggu panggilan, selamat menjalankan panggilannya nanti. Kalau sudah terpanggil di politik, jalani dengan enjoy, jangan baper, sekali lagi jangan baper. Saya menjalani enjoy. Mau dikucilkan, mau dinyinyiri, saya enjoy. Tapi bahwa masyarakat yang akan menilai kerja kita. Ketika setelah dilantik, kita bekerja untuk masyarakat, enggak. Salah satu pertanggungjawaban saya harus sharekan ini di medsos. Ini tuntutan partai kami, bahwa kami menyatakan berbeda, itu salah satunya ya setelah dilantik tidak hilang. Kalau selama ini banyak masyarakat mengatakan baru tak lantik aku kurang ngerti Dewan tak pilih nanti. Hari ini kami tidak boleh seperti itu. Kami benar-benar pengen muncul sebagai antitesa politik, partai politik yang berbeda. Kami punya aplikasi, silakan kami dinilai, dewan-dewan yang seluruh Indonesia dinilai lewat aplikasi, mau dikasih bintang berapa di situ, kalau tidak mengabarkan kegiatan, rapat apa, bahas apa, bisa dinilai di situ, dan jangan salah, bisa diturunkan juga lewat situ. Oh, iya. Itu review setiap 6 bulan, bintangnya cuma 1, 2 atau berapa, akan dirapatkan DPW, DPP, sehingga direview. Jangan salah, kita juga benar-benar seperti perusahaan sih, itu tidak boleh seenaknya. Setelah dilantik, tahu-tahu kemana, plesir kemana, padahal di Dewan baru ada rapat, enggak bisa. Gitu. Hebat. Oke, makasih banget nih Mas Yogo nih. Nanti kedepannya kalau ada saya yang masih rakyat jelata ini bisa bantu apapun, boleh deh ya kita majukan bersama daerah tercinta ini. Terima kasih Mas Yogo, terima kasih teman-teman yang udah nonton. Sehat-sehat. Selanjutnya masih tetap di Semangat Muda, kita lihat kita akan ngeletik dan ngulik apa lagi. Bye-bye.